Welcome to the Last Corner YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Keran juara bagi Indonesia di ajang Asia Road Racing Championship telah dibuka oleh Fahmi Basam melalui drama selama 8 laps. Balapan berlangsung cukup ketat sejak lampu start dipadamkan. Para pebalap kelas UB 150 bergantian memimpin. Drama pertama dimulai di sisa 6 laps, di mana ada satu pebalap yang jatuh di last corner. Strategi Akid Aziz. Di sisa 5 laps, Akid Aziz tampil santai namun tetap berada di tengah rombongan. Disinyalir, strategi itu dilakukan untuk menghindari kontak dengan para pebalap di grup depan. Di separuh balapan, Akid Aziz perlahan mulai mendekat ke 4 besar. Barulah di 2 lap terakhir, Akid Aziz mulai mengeluarkan segala kemampuannya. Dengan power motornya, ia langsung merangsek dan berada di belakang Fahmi Basam yang sedang memimpin. Dan akhirnya Akid Aziz mengovertake Fahmi Basam dan mengambil alih posisi pertama. Memasuki lap terakhir, balapan berlangsung semakin panas. Fahmi Basam yang berpeluang juara pun terus memacu maksimal motornya. Sempat terjadi drama saat 2 pebalap paling belakang saling berbenturan dan jatuh dengan sangat keras. Mendekati sektor terakhir, pebalap semakin rapat. Akid Aziz tertahan di tengah para pebalap-pebalap Indonesia dan membuatnya sangat sulit melepaskan diri untuk mendekati Fahmi Basam yang sedang memimpin. Dan di last corner, Akid Aziz melakukan kesalahan yang membuatnya justru terjatuh dan kehilangan gelar juara. Dengan hasil ini, Fahmi Basam dari tim LFN Haji Putra 969 pun akhirnya meraih juara umum di kelas Underbone 150. Selamat untuk Fahmi Basam dan tim LFN Haji Putra 969 Racing Team. Kita lanjut di kelas Asia Production 250. Perebutan gelar juara antara MK Ramadipa, Herjun Atna, dan juga Fairozi sangat ditunggu di kelas ini. Fairozi tampak berambisi sejak saat start, dengan berhasil melesat dan memimpin balapan. Ditempel ketat Herjun Atna, Arai Agaska, dan MK Ramadipa di tikungan pertama. Jarak sangat rapat di lap-lap awal antara pebalap Honda dan juga Yamaha. Di laps berikutnya, terlihat Herjun dan Ramadipa mulai tercecer di posisi 9 dan 11. Petaka bagi MK Ramadipa, motornya mengalami trouble engine dan harus menelan pil pahit melepaskan gelar juara yang hampir digenggamnya. Praktis, tinggal Herjun Atna harapan satu-satunya untuk merebut titel juara di kelas Asia Production 250. 4 laps tersisa, perjuangan Herjun mulai membuahkan hasil. Ia berhasil merangsek ke 3 besar di belakang Aiki Iyoshi dan Kao Vietnam. Sebelum akhirnya mengovertake keduanya. Di laps terakhir, Herjun terlibat pertarungan dengan Kao Vietnam untuk memperebutkan posisi pertama. Tak cukup waktu, Kao Vietnam semakin memperlebar jarak dan Herjun Atna pun tidak mampu untuk mengejar.
Akhirnya pebalap Astra Honda Racing Team itu tetap finish di posisi kedua dan dinobatkan sebagai juara umum di kelas Asia Production 250. Titel kedua buat Indonesia di kejuaraan ini. Selamat untuk Herjun Atna Firdaus dan Astra Honda Racing Team. Kita menuju kelas Super Sport 600. Di kelas ini, ada Trisula Astra Honda Racing Team, yakni Adenanta Putra, Reza Danika, dan juga Veda Ega Pratama. Tugas berat untuk Adenanta karena harus mengalahkan Apiwat Wong Tananon untuk menjaga asa juara di kelas ini. 2 gelar di kelas sebelumnya sudah dikuasai Indonesia. Maka dari itu, Apiwat tentu tidak ingin kehilangan gelar di rumah sendiri. Selepas start, ia melesat meninggalkan para rivalnya termasuk trio Astra Honda. Adenanta sang penantang tunggal gelar juara, bahkan tertahan di posisi ke-7. Tersisa 7 laps, Veda Ega Pratama alami crash. Ia harus mengakhiri balapan lebih cepat dari rekan satu timnya. Di lap yang sama, Adenanta berjuang untuk terus mendekati Apiwat. Tersisa 2 laps. Petaka kedua terjadi di tikungan pertama. Adenanta Putra yang sedang berusaha memperbaiki posisi justru terjatuh, dan titel juara pun harus pupus saat itu juga. Dan pada akhirnya, Apiwat Wong Tananon meraih posisi pertama sekaligus menobatkan diri sebagai juara di kelas Super Sport. Selamat untuk Apiwat dan tim Yamaha Techni Racing Team Asia. Kita lanjut ke kelas Asia Superbike. Yuki Kuni dan Andi Farid berpeluang juara umum dan start pun dimulai. Yuki Kuni seolah ingin membayar kesalahan di race 1 dan ingin segera memimpin balapan sejak awal. Namun Andi Gilang tidak membiarkannya melakukan hal itu. Andi pun berusaha keras untuk bisa memimpin balapan. Yuki Kuni tak menyerah dan terus melakukan perlawanan. Hingga pada akhirnya, mantan rekan satu tim Gary Salim itu berhasil meng-overtake Andi Gilang. Keduanya bahkan nyaris terlibat kontak saat memperebutkan posisi pertama. Laps demi laps, Yuki Kuni terlihat memperlebar jarak dari rival terkuatnya itu, sementara Andi Gilang tampak tidak begitu cepat di race kedua kali ini. Bahkan di 6 laps tersisa, Nagashima mampu mendekati Azwan yang berada di posisi keempat. Setelah melewati Azwan, Nagashima terus mengancam. Bahkan tak butuh waktu lama, ia sudah berada tepat di belakang Andi Gilang, sementara Yuki Kuni semakin jauh di depan. Pada akhirnya, Nagashima mampu mengovertake Andi Gilang dan terus mengejar posisi pertama yang ditempati rekan senegaranya, Yuki Kuni. Laps terakhir, Nagashima semakin mendekat, namun Yuki Kuni terlihat sangat konsisten sepanjang balapan kali ini. Akhirnya, Yuki Kuni finish di posisi pertama sekaligus mengukuhkan diri sebagai juara umum di kelas Asia Superbike. Nagashima di posisi kedua, dan Andi Gilang harus puas finish di posisi ketiga dan merelakan gelar juara jatuh ke mantan pebalap Moto3 asal Jepang itu. Selamat untuk Yuki Kuni dan tim. Bagaimana menurut kalian dari drama-drama perebutan titel juara kali ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata kami pamit, sampai jumpa di video berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.